Fatuna, NIM 2011250067. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini. Namun sebelumnya mohon maaf Bunda apabila di dalam video ini nanti terdapat suara-suara berisik atau suara-suara apapun. Pertama itu ada prinsip-prinsip pembelajaran. Kita sebagai guru harus mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama itu ada individualitas. Nah, di individualitas ini berbicara tentang perbedaan diri anak, bahwa kita harus mengetahui seorang anak itu mempunyai karakter ataupun kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dan yang kedua yaitu ada kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatan ini termasuk ke dalam salah satu prinsip-prinsip pembelajaran. Kita perlu mengetahui bahwa lingkungan masyarakat anak itu berbeda-beda, dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan tetangga, dan lainnya. Dan yang ketiga adanya minat. Minat ini dipengaruhi oleh lingkungan masing-masing anak. Itu ada aktivitas ini ada aktivitas fisik dan non fisik. Dan yang selanjutnya itu ada motivasi. Motivasi ini bisa didapat dari dalam ataupun dari luar, ekstrinsik dan intrinsik. Dan selanjutnya itu ada peragaan dan korelasi. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari, kita perlu mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran? Itu dikarenakan untuk memaksimalkan suatu proses pembelajaran. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip pembelajaran. Selanjutnya, kenapa sih kita harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran? Yaitu karena untuk memaksimalkan hasil pembelajaran yang kita inginkan. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya, apa sih yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan strategi pembelajaran? Yang pertama itu ada tujuan, ada aktivitas, ada individualitas, ada integritas, ada instruktif, dan ada inspiratif. Nah, yang selanjutnya itu apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran? Nah, media pembelajaran itu adalah suatu alat ataupun media yang digunakan untuk guru ataupun untuk pengirim pesan yang ditujukan kepada si penerima pesan ataupun yang disampaikan oleh guru untuk anak didiknya. Nah, kalau tadi media pembelajaran, yang ini yang sekarang metode pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Nah, metode pembelajaran ini adalah cara ataupun teknik yang digunakan pendidik untuk mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, ada pula macam-macam metode pembelajaran anak usia dini. Yang pertama ada bercerita, yang kedua ada demokrasi, yang ketiga ada bercakap-cakap, yang keempat ada pemberian tugas, yang kelima ada metode bermain peran, yang keenam ada projektif. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui apa itu media pembelajaran, sekarang apa sih pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran ini? Apa saja? Yang pertama itu ada ketepatan media pembelajaran. Medianya ini sudah cocok belum sih untuk anak yang kita didik ini? Nah, yang kedua itu ada keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang ketiga ada sesuai taraf berpikir anak, sesuai perkembangan pola pikir anak didik kita. Yang terakhir itu ada biaya dan ketersediaan. Jadi kalau media itu tidak akan didapat apabila tidak ada biaya dan ketersediaan. Jadi kita harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jika tadi kita sudah bicara tentang metode dan media, sekarang kita beralih ke model pembelajaran. Model pembelajaran itu adalah suatu rancangan
yang menggambarkan proses ataupun situasi anak berinteraksi dengan pembelajaran sehingga terjadi perubahan dan perkembangan anak. Jadi dengan model pembelajaran ini diharapkan anak itu dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan model pembelajaran. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, karakter materi pembelajaran, ketersediaan sarana belajar. Jadi kita harus menyediakan sarana-sarana untuk pembelajaran. Yang keempat ada keterampilan dasar siswa. Yang terakhir ada alokasi waktu pembelajaran. Dan yang selanjutnya itu ada contoh model pembelajaran. Yang pertama itu ada klasikal, ada kelompok, ada sudut atau area, dan ada pembelajaran sentra. Nah, untuk model pembelajaran yang paling tepat, yang paling efektif untuk anak usia dini itu adalah model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra ini paling tepat untuk diberikan kepada anak usia dini. Itu karena model pembelajaran sentra ini bertumbuh pada konsep bermain sebagai cara untuk mendidik. Jadi anak itu bebas mau mengeksplor mainan yang dia suka, memilih mainan yang dia inginkan. Selanjutnya itu tentang kecerdasan. Saya baru tahu kalau kecerdasan itu beda-beda. Pakar ahlinya berbeda-beda. Yang pertama itu ada kecerdasan kognitif (IQ) yang dikemukakan oleh Piaget. Dan yang kedua itu ada emosional (EQ) oleh pakar Daniel Goleman. Yang terakhir itu ada kecerdasan spiritual yang dikemukakan oleh Daniel Zohar. Ternyata dari ketiga kecerdasan ini tadi mereka mempunyai pakar ahlinya masing-masing. Yang selanjutnya juga itu ada macam-macam jenis kecerdasan jamak yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik, yang kedua ada interpersonal, yang ketiga ada intrapersonal, yang keempat ada musikal, yang kelima ada naturalis, yang keenam ada visual spasial, yang ketujuh ada kinestetik, yang kedelapan ada logika matematika, yang kesembilan ataupun yang terakhir itu ada kecerdasan eksistensial. Baiklah Bunda, itulah tadi materi yang dapat saya ulas kembali. Maaf apabila tidak sebanyak yang Bunda sampaikan atau mungkin kurang jelas ataupun ada salah perkataan atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.